Luka yang tidak selalu terlihat. Halo Squad, hari ini aku ingin mengajak kita membahas sesuatu yang mungkin jarang dibicarakan, tapi diam-diam dialami oleh sebagian orang. Pernah nggak kita tersenyum di depan banyak orang, tetapi begitu pulang ke kamar, rasanya semua beban datang sekaligus? Pernah nggak kita berkata, "Aku capek," bukan karena aktivitas, tetapi karena hati kita benar-benar lelah. Kadang orang hanya melihat wajah kita yang tertawa, tapi mereka tidak tahu ada air mata yang disembunyikan. Mereka melihat kita aktif di media sosial, padahal di dalam hati, kita sedang berjuang agar tidak tenggelam oleh rasa sakit. Kalau hari ini kamu sedang merasa seperti itu, aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak sendirian, dan Tuhan tidak pernah berhenti melihatmu. Ketika luka hati terasa terlalu berat. Bayangkan sebuah vas yang retak. Dari luar masih terlihat utuh, tetapi setiap kali diisi air, airnya perlahan keluar melalui celah-celah kecil. Begitu juga hati manusia. Kadang yang paling terluka bukan tubuh kita, melainkan hati yang terlalu lama memikul rasa kecewa, penolakan, kehilangan, atau tekanan. Ada orang yang merasa tidak cukup. Ada yang merasa gagal, ada yang merasa tidak didengar, ada yang memendam rasa sakit bertahun-tahun. Dan ketika tidak tahu harus bercerita kepada siapa, sebagian orang akhirnya melukai dirinya sendiri sebagai cara untuk melampiaskan rasa sakit yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kamu pernah berada di titik itu, atau mengenal seseorang yang sedang bergumul, ketahuilah bahwa rasa sakit itu nyata. Namun rasa sakit itu tidak harus dihadapi sendirian. Tuhan peduli, dan selalu ada jalan menuju pemulihan. Firman Tuhan hari ini berkata, "Kamu adalah bait Allah, dan roh Allah diam di dalam kamu." Pada zaman dahulu, bait Allah adalah tempat yang dianggap sangat kudus, karena menjadi tempat hadirat Tuhan. Lalu melalui Rasul Paulus, Tuhan mengatakan sesuatu yang luar biasa. Sekarang, kitalah bait itu. Artinya, hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Bukan karena kita selalu kuat, bukan karena kita selalu berhasil, tetapi karena Tuhan memilih tinggal bersama kita. Mungkin ada yang berpikir, aku sudah terlalu rusak, Tuhan pasti kecewa sama aku. Tetapi Injil justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Yesus selalu datang kepada orang-orang yang terluka. Dia mendekati mereka yang hancur hatinya, dia tidak mengusir mereka yang membutuhkan pertolongan. Dia memulihkan mereka. Karena itu, kalau hari ini kamu sedang bergumul dengan keinginan untuk menyakiti diri sendiri, jangan percaya kebohongan yang mengatakan bahwa hidupmu tidak berharga. Firman Tuhan berkata bahwa kamu adalah bait Allah. Artinya, hidupmu berharga, hatimu berharga, tubuhmu berharga. Bahkan ketika kamu merasa tidak berharga. Dan jika pergumulanmu terasa begitu berat, jangan memikulnya sendirian. Ceritakan kepada orang yang kamu percaya, orang tua, keluarga, sahabat, pembimbing rohani, konselor, atau tenaga kesehatan. Meminta pertolongan bukan berarti kamu lemah. Itu adalah langkah berani menuju pemulihan. Squad, hari ini aku ingin mengajak kita merenung. Saat hati kita terluka, kepada siapa kita biasanya berlari? Apakah kita memendam semuanya sendirian, atau kita berani datang kepada Tuhan dan membuka hati kepada orang-orang yang dapat menolong? Ingatlah satu kalimat ini. Luka yang disembunyikan bisa semakin dalam. Luka yang dibawa kepada Tuhan dan dibagikan kepada orang yang tepat dapat mulai dipulihkan. Dan satu lagi, nilai hidup kita tidak ditentukan oleh seberapa besar rasa sakit yang kita rasakan, tetapi oleh seberapa besar kasih Tuhan kepada kita. Hari ini, jangan menyerah. Masih ada harapan, masih ada masa depan, dan Tuhan masih menulis cerita indah dalam hidup kita. Squad, kalau hari ini kamu merasa lelah, tidak apa-apa untuk mengakuinya. Kalau kamu merasa butuh pertolongan, tidak apa-apa untuk mencarinya. Tuhan tidak meminta kita menghadapi semuanya sendirian. Dia memberikan firman-Nya, kehadiran-Nya, dan juga orang-orang yang dapat berjalan bersama kita dalam proses pemulihan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengenal setiap hati kami. Tidak ada air mata yang luput dari pandangan-Mu, dan tidak ada luka yang terlalu dalam bagi kasih-Mu. Tolong kami untuk melihat diri kami sebagaimana Engkau melihat kami, sebagai pribadi yang berharga dan dikasihi. Kuatkan setiap teman yang sedang bergumul dengan rasa sakit di dalam hati. Berikan damai, pengharapan, dan keberanian untuk mencari pertolongan dari orang-orang yang dapat dipercaya ketika mereka membutuhkannya.
Pakailah kami juga untuk menjadi sahabat yang mau mendengar, menguatkan, dan membawa kasih Kristus kepada mereka yang sedang terluka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan Skuad Generasi Berani Beriman. Hari ini, bawalah pulang satu kalimat ini. Ketika kita merasa hidup kita penuh luka, Tuhan tidak melihat kita sebagai sesuatu yang harus dibuang. Dia melihat kita sebagai anak yang layak dipulihkan. Sampai bertemu di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.